Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Lantai 30 selalu terasa berbeda. Udara di sana lebih dingin, lebih bersih, seolah disaring khusus agar hanya orang-orang terpilih yang boleh menghirupnya. Jendela-jendela kaca besar menghadap kota yang terus bergerak. Sementara di dalam ruangan, waktu seakan berjalan lebih lambat, penuh perhitungan. Elara Wijaya melangkah masuk ke ruang kerjanya tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup pelan, memisahkan dirinya dari lorong yang tadi hampir menjadi panggung kehancurannya. Ia berdiri beberapa detik di sana, membiarkan keheningan menelan segala suara. Lalu tangannya menekan perut bagian atas. Sakit itu datang lagi. Bukan nyeri yang membuat orang menjerit, melainkan tekanan tumpul yang menjalar pelan, seperti peringatan yang tak pernah diucapkan dengan jelas. Elara menarik nafas dalam, menegakkan bahu, lalu berjalan ke balik meja kerjanya seolah tak terjadi apa-apa. Wibawa adalah baju zirahnya, dan ia telah memakainya terlalu lama untuk melepasnya sekarang. "Bu, kopi hitam seperti biasa?" tanya sekretarisnya dari ambang pintu. Elara mengangguk singkat. "Ya." Tak sampai 5 menit, pintu kembali terbuka. Namun kali ini bukan sekretarisnya yang masuk. Elara mendongak. Pemuda berseragam biru itu berdiri di sana. Raka. Wajahnya masih pucat, namun sikapnya tenang. Di tangannya bukan cangkir kopi hitam seperti yang ia pesan, melainkan sebuah gelas bening berisi cairan keemasan yang mengepulkan uap tipis. "Ini bukan kopi," kata Elara pelan. "Bukan, Bu," jawab Raka sopan. "Ini teh jahe madu." Alis Elara sedikit berkerut. Nada suaranya tetap datar, namun ada ketajaman di sana. "Saya tidak memesannya." Raka menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Maaf, tapi ibu kelihatan menahan sakit di ulu hati. Jahe bisa membantu, madunya supaya tidak terlalu perih." Ruangan itu seketika terasa lebih hening dari sebelumnya. Elara menatap gelas itu lama. Terlalu lama untuk ukuran dirinya yang biasa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Tak ada logo perusahaan, tak ada hiasan mewah. Hanya minuman sederhana, dan sebuah perhatian yang tak diminta. Tak seorang pun pernah berani melakukan ini. Bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka terlalu sibuk menjaga jarak. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Elara akhirnya. "Tidak ada, Bu." Jawaban itu terdengar jujur, dan kejujuran di lantai ini adalah sesuatu yang langka. Elara menghela nafas pelan, lalu meraih gelas itu. Jarinya menyentuh kaca yang hangat. Ia menyesap sedikit. Hangatnya langsung menjalar, perlahan meredakan tekanan di perutnya. Tidak hilang sepenuhnya, namun cukup untuk membuatnya bernafas lebih lega. Ia terdiam. Bukan karena minuman itu, melainkan karena kesadaran yang datang bersamanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang tidak melihatnya sebagai CEO. Bukan sebagai nama di atas kop surat, bukan sebagai perempuan yang harus selalu kuat. Seseorang melihatnya sebagai tubuh yang lelah, sebagai manusia yang bisa sakit. "Terima kasih," ucap Elara akhirnya, lirih, nyaris tak terdengar. Raka terkejut, ia cepat menunduk. "Sama-sama, Bu." Ia melangkah mundur, hendak pergi namun suara Elara menahannya. "Raka." Pemuda itu berhenti. "Mulai hari ini," kata Elara pelan namun pasti, "kau bekerja langsung di lantai ini." Raka menatapnya, bingung. Elara memalingkan wajah ke arah jendela, menatap kota yang berkilau di bawah sana. Ia sendiri tak sepenuhnya paham mengapa ia membuat keputusan itu. Mungkin insting, atau mungkin karena di balik semua kekuasaan,
Ia akhirnya ingin tahu seperti apa dunia jika dilihat dari mata orang-orang yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Dan di lantai tertinggi gedung itu, sebuah perubahan kecil mulai tumbuh, berawal dari secangkir teh jahe madu. Ruang arsip lantai 27 jarang dikunjungi. Lift hampir tak pernah berhenti di sana. Lampu lorong menyala setengah, berkedip pelan seolah ragu untuk tetap hidup. Bau kertas tua dan debu menempel di udara, bercampur dengan aroma besi rak-rak penyimpanan yang berkarat di sudut-sudut tertentu. Raka melangkah pelan, mendorong troli berisi map-map proyek lama. Ini bukan lantai kekuasaan, bukan pula lantai kehormatan. Ini tempat sisa, tempat segala sesuatu yang sudah tak dianggap penting disimpan dan dilupakan. Dan justru di tempat seperti inilah, kebenaran sering bersembunyi. Ia berhenti di rak nomor 17. Tangan kanannya meraih satu map coklat bertuliskan Proyek Samudra, Revisi Akhir. Sampulnya baru, terlalu baru untuk ukuran arsip lama. Raka mengernyit namun belum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Ia refleks menarik map itu ke dadanya dan melangkah mundur ke balik rak tinggi. Dua suara pria terdengar, rendah, terkendali, terlalu percaya diri untuk disembunyikan. Pastikan lembar ketiga diganti, cap notarisnya sudah siap, kata suara pertama. Raka menahan nafas. Ia mengenali suara itu meski jarang mendengarnya secara langsung. Surya Wijaya, komisaris perusahaan, paman Elara, orang yang namanya selalu disebut dengan hormat dan dengan ketakutan yang tak pernah diakui. Kalau direktur utama menandatangani versi itu, tanggung jawab hukumnya sepenuhnya ada di tangan beliau. Surya terkekeh kecil, tepat, dan itu yang kita butuhkan. Raka merapatkan tubuh ke rak, jantungnya berdegup keras, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia ingin pergi, ingin berbalik, namun kakinya terasa membatu. Kalau nanti Audi turun? Tanya suara kedua. Surya terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Audit akan menemukan apa yang ingin kita temukan. Bukti lama akan muncul, rekam jejak akan disesuaikan. Dan Elara, ia berhenti, seolah menikmati setiap suku kata. Akan tampak seperti CEO serakah yang menandatangani proyek bermasalah demi keuntungan pribadi. Raka menggigit bibirnya. Satu tanda tangan, satu nama, dan seluruh hidup seseorang bisa runtuh. Jaksa pasti tertarik, kasus besar, wajah besar, media akan menyukainya. Suara langkah kaki bergeser. Raka bisa melihat bayangan sepatu kulit mengkilap di celah rak. Dan kalau Elara menolak menandatangani? Tanya suara kedua lebih pelan. Surya tertawa pendek. Dia tidak akan menolak. Kita sudah menyiapkan waktunya, tekanannya, dan orang-orangnya. Hening sejenak. Lalu Surya menambahkan, dingin, tidak ada yang percaya seorang pesuruh kantor, kalaupun ada yang mendengar. Kalimat itu menghantam Raka seperti tamparan. Ia menahan nafas lebih keras, berharap keberadaannya tak tercium. Setiap detik terasa panjang, seperti menunggu palu jatuh di ruang sidang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki menjauh. Suara-suara itu menghilang bersama gema lorong. Raka tetap berdiri di sana, tak bergerak, hingga yakin ruang itu kembali sunyi. Tangannya gemetar saat ia menurunkan map dari dada. Di sampul coklat itu stempel proyek terlihat jelas. Di dalamnya, ia tahu ada dokumen yang akan ditandatangani Elara dalam hitungan hari atau jam. Raka menelan ludah, dadanya sesak, bukan karena takut pada Surya, melainkan karena beban yang tiba-tiba jatuh ke pundaknya. Ia hanyalah seorang pegawai rendahan, tak punya kuasa, tak punya perlindungan. Namun kini ia memegang rahasia yang bisa menjatuhkan seorang raksasa. Dan di ruang arsip yang terlupakan itu, Raka menyadari satu hal. Ia bukan lagi sekedar pesuruh kantor. Ia adalah satu-satunya saksi. Dan dalam permainan orang-orang besar, menjadi saksi seringkali lebih berbahaya daripada menjadi korban. Waktu hampir habis. Jam dinding di lantai 27 menunjukkan pukul 9.55. Raka menatapnya sekilas sebelum berlari keluar dari ruang arsip. Jantungnya berdentum liar, bukan hanya karena apa yang ia dengar, tetapi karena apa yang akan terjadi jika ia terlambat. Rapat itu dimulai pukul 10.
Dan di dalam rapat itu, sebuah tanda tangan akan dijatuhkan. Ia menekan tombol lift berkali-kali. Lampu panel berkedip, lalu mati. Pintu tak kunjung terbuka. Tidak sekarang, gumamnya. Papan kecil di dinding menyala. Lift dalam perawatan. Raka berbalik. Pandangannya jatuh pada pintu logam bertuliskan tangga darurat. Catnya mengelupas. Gagangnya dingin saat disentuh. Tak ada pilihan lain. Pintu itu terbuka dengan bunyi derit kencang. Udara di dalamnya pengap, berbau semen dan besi tua. Tangga spiral menjulang ke atas. 1 lantai, 2 lantai, entah berapa puluh lagi. Raka mulai berlari. Langkah kakinya menggema keras, memantul di dinding beton. Setiap anak tangga terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Napasnya memburu, paru-parunya seperti disayat api. Keringat mengalir deras, membuat telapak tangannya licin saat berpegangan pada besi pembatas. Lantai 28, 29. Sedikit lagi, bisiknya, meski tahu itu bohong. Di tengah lari, bayangan kata-kata Surya kembali menghantui pikirannya. 1 tanda tangan, 1 kambing hitam. Dan nama itu, Elara Wijaya, akan menjadi berita utama. Di lantai 30, kakinya tersandung, tubuhnya terhuyung, hampir jatuh. Raka menghantam dinding, menahan diri agar tak tumbang. Pandangannya berkunang-kunang, dunia berputar sesaat. Ia ingin berhenti, ingin duduk, ingin menyerah. Namun di benaknya terbayang secangkir teh jahe madu, dan suara Elara yang untuk pertama kalinya terdengar manusiawi. Raka memaksa dirinya berdiri kembali. Pintu tangga darurat lantai 30 terbuka. Lorong eksekutif terbentang di hadapannya. Tenang, rapi, dan berbahaya. Di ujung lorong, pintu ruang rapat sudah terbuka setengah. Beberapa direktur masuk satu persatu. Asisten Elara berdiri di samping pintu, memegang tablet. Dan Elara sedang melangkah maju. Raka berlari sekuat tenaga yang tersisa. "Bu!" Suara itu pecah di lorong seperti kaca dilemparkan ke air tenang. Semua kepala menoleh. Elara berhenti tepat saat tangannya hendak menyentuh gagang pintu ruang rapat. Raka tiba di hadapannya, terengah-engah, keringat membasahi wajah dan seragam birunya. Tanpa berpikir panjang, ia merentangkan tangannya, menghalangi jalan perempuan itu, seperti pagi tadi. "Kau lagi!" Suara salah satu direktur terdengar kesal. Petugas keamanan bergerak maju, namun Raka tak peduli. Ia menatap Elara langsung, matanya merah, napasnya tak beraturan. "Jangan masuk," katanya terputus-putus. "Dokumen itu dipalsukan." Lorong itu membeku. Elara menatapnya dalam-dalam. Tak ada amarah di wajahnya. Yang ada justru ketajaman yang berbahaya, seperti seseorang yang akhirnya melihat pola dalam kekacauan. "Siapa yang melakukannya?" tanya Elara pelan. Raka membuka mulut untuk menjawab. Namun sebelum satu nama pun terucap, dunia tiba-tiba berputar. Pandangan Raka menggelap, tubuhnya limbung. Dan di hadapan pintu ruang rapat yang tertutup separuh, ia terjatuh ke lantai. Tepat sebelum kebenaran sempat disebutkan. Tubuh Raka tergeletak di lantai lorong eksekutif. Suara-suara saling bertabrakan. Langkah kaki tergesa. Seseorang memanggil nama Elara, yang lain memanggil petugas medis. Dunia yang barusan rapi kini mendadak kacau, seperti papan catur yang disapu tangan kasar. Elara menatap pemuda itu sekilas. Cukup satu tatapan untuk memahami semuanya. Ia melihat seragam biru yang basah oleh keringat, napas Raka yang terengah meski tubuhnya tak lagi bergerak. Dan yang terpenting, ia melihat ketakutan yang tidak dibuat-buat. Ketakutan orang yang membawa kebenaran terlalu besar untuk dipikul sendirian. "Bu Elara, rapat!" Suara asistennya terputus. Elara mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Lalu ia melangkah maju satu langkah. Dan tepat di saat semua orang menunggu perintahnya, Elara Wijaya, perempuan yang dikenal tak pernah goyah, menghuyung. "Bu!" Tubuhnya jatuh perlahan, sengaja.
Ia mengatur sudut jatuhnya, membiarkan dunia berputar sepersekian detik sebelum kelopak matanya tertutup. Petikan panik memenuhi lorong. "Panggil dokter! Buka jalan! Bawa ke ruang medis!" Di balik kelopak mata yang tertutup, Elara tetap terjaga. Ia mendengar segalanya. Langkah tergesa para direktur. Nada cemas yang tak biasa dari orang-orang yang biasanya dingin. Ia merasakan tubuhnya diangkat, dipindahkan, dikerumuni. Kepanikan adalah selimut terbaik bagi rencana yang ingin disembunyikan. Saat tandu didorong menjauh, Elara membuka matanya sedikit, cukup untuk bertemu pandang dengan Raka yang kini setengah sadar. Tatapan mereka bertaut sesaat. Tak ada kata, tak ada isyarat jelas. Namun di ruang hening di antara kekacauan itu, sebuah kesepakatan lahir. Diam, bertahan, percaya. Pintu ruang medis tertutup. Lorong kembali sunyi. Namun ketegangan justru semakin mengental. Rapat ditunda. Tanda tangan tertahan. Waktu yang hampir habis berhasil dicuri kembali. Beberapa jam kemudian, Elara duduk di ranjang ruang medis. Wajahnya kembali tenang, nyaris tak menunjukkan bahwa ia baru saja menjatuhkan seluruh jadwal perusahaan dengan satu gerakan pura-pura. Yanto, kepala keamanan, berdiri di dekat pintu. "Bagaimana kondisi ibu?" tanyanya hati-hati. "Baik," jawab Elara singkat. "Bawa Raka ke ruang arsip kecil di belakang, jangan ada yang tahu." Yanto terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Siap, Bu." Saat malam turun dan gedung mulai lengang, Raka duduk berhadapan dengan Elara di ruang sempit tanpa jendela. Lampu neon di atas mereka berdengung pelan. Di atas meja, terlekat map coklat yang sama dari lantai 27. "Sekarang," kata Elara pelan, suaranya tak lagi terdengar sebagai atasan. "Ceritakan semuanya." Raka menarik napas panjang. Ia tahu, setelah ini, tak ada lagi batas aman. Dengan satu keputusan untuk berbicara, ia telah melangkah masuk ke wilayah yang tak pernah ia kenal. Wilayah kekuasaan, intrik, dan pengkhianatan yang berlapis-lapis. Dan Elara bukan hanya ingin mendengar kebenaran. Ia sedang menyiapkan perang. Surat keputusan itu hanya satu lembar. Tak ada upacara, tak ada ucapan selamat. Bahkan tak ada tanda tangan besar yang biasanya menghiasi setiap kebijakan penting. Hanya angka baru pada kolom gaji, naik hampir 2 kali lipat, dan satu kalimat singkat yang dingin. Jabatan, pesuruh kantor. Raka membaca surat itu berulang kali, memastikan matanya tidak keliru. Ia menatap Elara yang berdiri di seberang meja. Wajahnya tenang, nyaris tak bisa ditebak. "Tidak ada perubahan jabatan," kata Elara pelan, seolah membaca isi kepalanya. Dan itu disengaja. Raka mengangguk perlahan. Ia mulai memahami. Di gedung itu, jabatan adalah sorotan. Dan sorotan selalu datang bersama bahaya. Kau akan tetap membawa minuman, mengantar dokumen, mondar-mandir tanpa dianggap. Orang-orang tidak akan menurunkan suara mereka di dekatmu. Mereka tidak akan berhenti berbicara. Elara melangkah ke jendela. Di bawah sana, kota terlihat kecil dan tak berdaya. "Dan justru karena itulah," katanya, "kau akan mendengar lebih banyak daripada mereka yang duduk di ruang rapat." Raka menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan dirinya menjadi bagian dari permainan seperti ini. Selama ini, ia hidup dengan prinsip sederhana: bekerja, pulang, bertahan. Kini, prinsip itu retak oleh satu permintaan yang tak terucap dengan jelas, namun berat maknanya. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanyanya akhirnya. Elara berbalik. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap rendah. "Dengarkan. Ingat, jangan bereaksi." Ia berjalan mendekat, menurunkan nada suaranya. "Bisik-bisik yang kau dengar tentang proyek, uang, orang-orang, seringkali dianggap angin lalu. Tapi dari sanalah niat buruk tumbuh." Raka mengangguk. Ia tahu betul bagaimana orang-orang berbicara di dekatnya. Tanpa saringan, tanpa rasa takut. "Dan jika kau mendengar sesuatu yang penting?" tanya Raka. Elara membuka laci mejanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 2 tatakan gelas. Satu berwarna merah, satu hijau.
Keduanya tampak biasa, nyaris tak bernilai. Ia meletakkannya di meja. "Ini bahasa kita," katanya pelan. "Jika tatakan hijau, berarti aman, tidak ada yang mencurigakan. Jika tatakan merah, berarti bahaya, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, tapi tidak sekarang." Raka menatap kedua benda itu lama. Sederhana, tak terlihat, dan sempurna. "Jika kau menyajikan minuman dengan tatakan merah, aku akan tahu untuk tidak berbicara, untuk menunda, untuk mengubah rencana." Raka meraih tatakan merah itu, merasakan dinginnya permukaan kayu di telapak tangannya. Dan jika seseorang melihat, tanyanya. Elara tersenyum tipis, senyum yang tak pernah muncul di ruang rapat. Mereka hanya akan melihat seorang pesuruh kantor melakukan pekerjaannya. Kesepakatan itu tak pernah diucapkan secara resmi. Tak ada sumpah, tak ada kontrak. Namun sejak hari itu, Raka bukan lagi sekedar pelengkap lorong. Ia menjadi mata yang tak diperhatikan. Ia menjadi telinga yang diremehkan. Dan di gedung penuh kekuasaan itu, orang seperti Raka adalah yang paling berbahaya. Malam turun pelan di Jakarta. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantul di aspal yang masih menyimpan panas siang hari. Di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi, sebuah warung tenda berdiri sederhana, terang oleh lampu bohlam putih, berisik oleh suara piring dan tawa. Di sanalah Elara Wijaya duduk. Bukan di balik meja kayu jati, bukan di ruang makan hotel berbintang, melainkan di bangku plastik biru yang sedikit goyah. Ia menatap sekeliling dengan ragu, seolah takut membuat kesalahan yang tak tertulis. Bau nasi hangat, sambal, dan asap arang bercampur di udara. Orang-orang berbicara bebas, tanpa bisikan, tanpa formalitas. Raka duduk di seberangnya, mencoba menyembunyikan rasa canggungnya sendiri. "Ibu yakin?" tanyanya pelan. "Di sini sederhana." Elara menatap meja plastik di depannya, lalu mengangguk. Justru itu. Seorang ibu penjual datang membawa kobokan. Elara menatap mangkuk kecil berisi air itu dengan alis terangkat. "Untuk cuci tangan, Bu," kata Raka, hampir tersenyum. Elara ragu sejenak, lalu meniru gerakan orang-orang di sekitarnya. Ia mencelupkan jari-jarinya ke dalam air, membasuhnya perlahan. Ada rasa kikuk, ada rasa asing, namun juga ada sesuatu yang membumi. Makanan datang tak lama kemudian. Nasi putih mengepul, ayam goreng renyah, sambal merah menyala, lalapan segar. Elara memandangnya seolah melihat dunia lain. "Makan pakai tangan," ujar Raka ringan. Elara menatap tangannya. Tangan yang biasa menandatangani kontrak miliaran. Tangan yang jarang menyentuh makanan tanpa perantara. Ia tertawa kecil, singkat, tak percaya pada dirinya sendiri. Lalu mencoba. Jari-jarinya menyentuh nasi hangat. Sambal pedas menggigit lidahnya, membuatnya batu kecil. Raka cepat-cepat menyodorkan air minum. Pelan-pelan. Elara tertawa. Tawa yang lepas, tanpa hitung-hitungan, tanpa pengawasan. Dan Raka terdiam. Ia belum pernah mendengar suara itu dari Elara Wijaya. Di bawah tenda lusuh itu, tanpa jas mahal dan tanpa tatapan menilai, Elara berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa kecilnya yang jarang ia ingat, tentang betapa lelahnya harus selalu terlihat kuat, tentang kesepian yang datang justru di tengah keramaian rapat. Tak ada strategi, tak ada kode, tak ada bahaya malam itu. Hanya dua manusia yang duduk berhadapan, menikmati makanan hangat dan udara malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Elara tidak merasa harus menjadi siapa-siapa. Ia tidak sedang memimpin, tidak sedang berjaga, tidak sedang bertahan. Ia hanya ada. Dan di bawah tenda sederhana itu, di antara suara sendok dan tawa orang asing, Elara Wijaya merasakan sesuatu yang hampir terlupakan. Menjadi manusia biasa ternyata sangat menenangkan. Pagi itu, ruang kerja Elara Wijaya dipenuhi kotak. Kotak besar,
Kecil, dibungkus kertas mengkilap dengan pita-pita sempurna. Ada bunga impor yang memenuhi sudut ruangan, parfum mahal, jam tangan edisi terbatas, hingga lukisan abstrak dengan sertifikat keaslian. Semua datang dengan kartu ucapan, nama, jabatan, dan kepentingan yang terselip rapi di balik doa. Elara berdiri di tengah ruangan itu, tenang seperti biasa. Ulang tahunnya selalu seperti ini, meriah, teratur, dan terasa jauh. Ia mengangguk pada sekretarisnya, memberi izin untuk meletakkan hadiah-hadiah itu di meja samping. Tak satu pun ia buka. Tak ada rasa ingin tahu. Semua terasa sama, berkilau, namun hampa. Di tengah tumpukan itu, sebuah benda kecil menarik perhatiannya. Sebuah pot tanah liat sederhana, tanpa pita, tanpa kartu mewah. Di dalamnya tumbuh kaktus kecil berwarna hijau tua, berduri halus, berdiri tegak meski tampak rapuh. Elara meraih pot itu perlahan. "Kirimannya siapa?" tanyanya. Sekretaris menoleh ke daftar. "Dari Raka, Bu." Elara terdiam. Ia membawa pot itu ke meja kerjanya. Jari-jarinya menyentuh permukaan tanah yang kering. Tak ada kemewahan, tak ada pesan panjang. Hanya benda kecil yang seolah tak layak berada di lantai tertinggi gedung itu. Raka masuk beberapa saat kemudian, membawa nampan minuman. Tatapannya gugup ketika melihat pot kecil itu sudah berada di meja Elara. "Ini," katanya ragu. "Maaf kalau tidak pantas, Bu." Elara menggeleng pelan. "Kenapa kaktus?" Raka berpikir sejenak sebelum menjawab. "Karena kaktus tidak minta banyak," katanya jujur. Tampaknya keras, berduri, tapi di dalamnya dia menyimpan air, bertahan sendiri. Elara menatap tanaman kecil itu lama. Kata-kata itu tak terdengar seperti pujian, lebih seperti pengamatan. Dan entah mengapa, pengamatan itu terasa tepat. Ia ingat semua malam panjang di ruang rapat, semua keputusan yang harus diambil tanpa menunjukkan lelah, semua senyum yang dipakai sebagai tameng. Dari luar, ia terlihat kokoh, bahkan kejam. Namun tak banyak yang tahu betapa banyak hal ia simpan sendirian. "Kau tahu," kata Elara pelan, "aku hampir tidak pernah menerima hadiah yang membuatku berpikir." Raka senyum kecil canggung. "Saya hanya ingin memberi sesuatu yang bisa bertahan." Elara mengangguk. Ia meletakkan kaktus itu di dekat jendela, tempat cahaya matahari pagi masuk dengan lembut. Di antara tumpukan hadiah mahal, benda kecil itu justru terlihat paling hidup. Hari itu, Elara menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Yang menyentuh hati bukanlah harga, melainkan pemahaman. Dan di lantai tertinggi gedung Nusantara Grand Property, sebuah kaktus kecil berdiri tegak, seperti dirinya. Kekacauan itu bermula dari sebuah jeritan. "Kalung itu hilang!" Suara sekretaris Elara memecah keheningan ruang tunggu lantai 30. Beberapa kepala langsung menoleh. Rapat siang belum dimulai, namun suasana sudah menegang. Kalung berlian yang dimaksud bukan sembarang perhiasan. Hadiah resmi dari mitra internasional, disimpan di brankas sementara sebelum dipindahkan. Elara berdiri di dekat mejanya, wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan barang bernilai tinggi. "Periksa semua orang yang keluar masuk ruangan." Perintahnya singkat. Petugas keamanan bergerak cepat. Tas dibuka satu persatu. Wajah-wajah berubah pucat. Bisik-bisik bermunculan, mengalir seperti arus tak terlihat. Giliran Raka tiba. Ia menyerahkan tas kerjanya tanpa ragu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu permainan ini akhirnya sampai padanya. Resleting dibuka. Dan di sanalah kalung itu. Berlian itu berkilau dingin di dalam tas kain lusuh milik Raka. Ruangan membeku. "Bagaimana bisa?" gumam seseorang. Tatapan langsung mengarah ke Raka. Curiga, terkejut.
kecewa. Beberapa sudah merasa menemukan kebenaran yang mereka tunggu-tunggu. Raka menatap isi tasnya. Nafasnya tercekak. Aku tidak. Cukup. Suara Elara memotongnya. Ia melangkah maju, mengambil kalung itu dengan 2 jari, seolah benda itu kotor. Tatapannya kemudian beralih ke Raka. Dingin, profesional, tanpa celah emosi. Mulai hari ini, kata Elara lantang, Raka diberhentikan dari perusahaan ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu hakim. Raka menatapnya, matanya melebar, bukan karena marah, melainkan karena kaget dan terluka. Bu, saya... Pengamanan? Lanjut Elara tanpa menoleh, antar dia keluar. Tak ada pembelaan, tak ada penjelasan, tak ada kesempatan. Raka digiring melewati lorong yang sama tempat ia dulu berlari membawa peringatan. Kepala-kepala menunduk atau berpaling. Tak ada satupun yang berani menatapnya lama-lama. Di pintu keluar, Raka berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Elara berdiri di kejauhan, tak bergerak. Namun tepat sebelum pintu tertutup, mata mereka bertemu. Hanya sesaat. Di balik wajah dingin itu, Raka melihat sesuatu lain. Perintah tanpa suara. Pergi, selamatkan dirimu. Pintu tertutup. Dan di dalam gedung itu, Elara tetap berdiri sendirian, menahan nafas yang nyaris bergetar. Ia tahu, mulai detik itu, ia telah mengorbankan satu-satunya orang yang bisa ia percaya, demi membuat musuhnya lengah. Karena dalam dunia kekuasaan, kadang satu-satunya cara menyelamatkan seseorang adalah dengan mendorongnya keluar dari medan perang. Dan Raka baru saja dikeluarkan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Hujan turun tanpa aba-aba. Langit Jakarta menggelap lebih cepat dari biasanya, dan butiran air jatuh deras, memukul aspal, atap seng, dan bahu orang-orang yang tak sempat berlindung. Di bawah jembatan penyeberangan yang basah dan dingin, Raka berdiri sendirian. Pas kecilnya tergantung di pundak. Langkahnya terhenti sejak lama. Ia tidak tahu harus kemana. Suara langkah sepatu terdengar mendekat, samar tertelan hujan. Raka menoleh. Di balik tirai air, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya basah, jas kerjanya dilepas, wajahnya tanpa riasan dan tanpa jarak. Elara. Mereka berdiri beberapa meter terpisah. Tak ada kata. Hanya hujan yang berbicara lebih dulu. Aku minta maaf. Suara Elara pecah oleh derasnya hujan. Di depan semua orang, aku harus melakukannya. Raka tersenyum tipis, pahit. Aku tahu. Elara terkejut. Kau tahu? Cara ibu memandangku. Jawab Raka pelan. Itu bukan pandangan orang yang percaya aku bersalah. Hujan semakin deras. Elara menunduk, membiarkan air menyamarkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku takut, katanya akhirnya. Takut kehilangan kendali. Takut mereka menyentuhmu sebelum aku sempat melindungimu. Kata-kata itu keluar tanpa lapisan, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan. Raka menatapnya lama. Di hadapannya bukan CEO, melainkan perempuan yang lelah bertahan sendirian. Aku bisa pergi, kata Raka jujur. Menghilang, itu akan lebih aman. Elara mengangguk pelan. Dan itu pilihan yang benar. Namun Raka menggeleng. Bukan di gedung itu, bukan di sistem mereka, tapi di sini, dengan kebenaran. Hujan membasahi wajah mereka berdua. Tak ada payung, tak ada pelindung. Hanya kejujuran yang dibiarkan terbuka. Elara melangkah lebih dekat. Untuk pertama kalinya ia tidak berdiri di depan, melainkan sejajar. Terima kasih, katanya lirih, karena tidak pergi. Raka tersenyum kecil. Terima kasih, karena masih mempercayaiku. Di bawah hujan Jakarta, dua manusia yang sama-sama terluka berdiri tanpa peran, tanpa topeng. Mereka tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun untuk pertama kalinya, mereka tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak sendirian lagi. Dan kadang itu sudah cukup untuk bertahan 1 hari lagi.
Kamar kos itu sempit. Dindingnya tipis, catnya mengelupas di beberapa sudut. Kipas angin tua berdecit pelan, mengaduk udara panas yang tak benar-benar bergerak. Di lantai, beberapa gelas kopi instan kosong dan bungkus mie tergeletak berantakan. Namun malam itu, di ruang sempit itulah, sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Raka duduk bersila di tengah kamar. Di sekelilingnya, beberapa orang berkumpul. Wajah-wajah yang biasa dilewati tanpa disapa di lorong gedung Nusantara Grand Property. Yanto, kepala satpam tua, membuka peta denah gedung yang sudah dilipat berkali-kali. Ijah, petugas kebersihan senior, memegang ponsel lama dengan layar retak, berisi rekaman suara yang disimpan rapi. 2 teknisi lift duduk di sudut, membongkar kamera kecil seukuran kancing. Tak ada jas mahal, tak ada jabatan mentereng. Hanya tangan-tangan kasar yang terbiasa bekerja tanpa sorotan. Ini jalurnya, kata Yanto pelan, menunjuk denah. Ruang arsip lantai 27, tidak ada kamera aktif sejak bulan lalu. Bersih-bersih malam, sahut Ijah. Tak ada yang curiga kalau aku masuk? Raka mengangguk. Ia melihat satu persatu wajah di ruangan itu. Ada rasa takut di sana. Namun lebih besar dari itu, ada tekad. Kita tidak mencari balas dendam, kata Raka akhirnya. Kita hanya mengumpulkan kebenaran. Teknisi itu tersenyum tipis. Kami biasa tak dianggap, Mas. Justru itu kelebihan kami. Malam demi malam, mereka bergerak. Kamera kecil dipasang di sudut-sudut yang tak pernah diperhatikan. Rekaman percakapan disimpan, dipindahkan, diamankan. Dokumen lama difoto dengan tangan gemetar, namun hati mantap. Tak ada pahlawan tunggal. Tak ada yang berdiri paling depan. Jika satu gagal, yang lain melanjutkan. Di balik seragam sederhana, mereka bergerak seperti bayangan. Masuk dan keluar, mendengar dan mencatat. Dan di setiap langkah kecil itu, kebenaran tumbuh perlahan. Di kamar kos itu pula, Elara datang, sekali. Tanpa pengawalan, tanpa simbol kuasa. Ia duduk di lantai, mendengarkan laporan, mencatat dengan pena murah. Tak satu pun dari mereka memanggilnya Bu Direktur. Malam itu, ia hanya Elara. Saat subuh menjelang, kamera-kamera telah terpasang. Bukti-bukti telah terkumpul. Kebenaran telah dirangkai oleh tangan-tangan yang selama ini dianggap remeh. Dan Raka menyadari satu hal penting. Dalam dunia yang dibangun oleh orang-orang besar, kejatuhan seringkali dimulai oleh orang-orang kecil yang akhirnya memilih untuk tidak diam. Ruang rapat utama itu penuh. Para pemegang saham duduk berderet rapi. Jas gelap, wajah serius. Di dinding, layar besar menampilkan grafik dan angka, bahasa kekuasaan yang biasa mereka percayai. Namun pagi itu, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Elara Wijaya berdiri di ujung meja. Ia tidak membawa presentasi, tidak membawa pembelaan panjang, hanya sebuah flash drive kecil di tangannya. Terima kasih sudah hadir, ucapnya tenang. Ada satu hal yang perlu kita lihat bersama. Lampu diredupkan. Rekaman diputar. Suara Surya Wijaya memenuhi ruangan. Jelas, dingin, tanpa sadar bahwa suatu hari ia akan mendengar suaranya sendiri di ruang ini. Kalimat demi kalimat mengalir. Tentang dokumen yang diganti, tanda tangan yang dipancing, audit yang bisa diatur. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Beberapa menunduk, beberapa membeku. Dan Surya, yang duduk tak jauh dari Elara, perlahan memucat. Itu tidak lengkap, katanya mencoba tersenyum. Konteksnya, namun rekaman lain menyusul. Lalu dokumen. Lalu pengakuan tambahan yang tak lagi bisa diputarbalikkan. Surya berdiri, tangannya gemetar. Ia ingin bicara,
namun kata-kata tak lagi berpihak padanya. Di ruang yang selama ini ia kendalikan dengan senyap, ia akhirnya terpojok oleh suaranya sendiri. Ketua rapat mengetuk meja. Cukup. Keputusan diambil tanpa banyak debat. Suryawijaya dinonaktifkan. Kasus diserahkan ke pihak berwenang. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan panjang. Keheningan orang-orang yang baru saja menyaksikan kebenaran menyingkap wajah aslinya. Beberapa hari kemudian, Elara memanggil Raka ke ruang kerjanya. Tidak ada kamera, tidak ada sekretaris. Perusahaan ini berhutang padamu, kata Elara. Aku berhutang padamu. Ia mendorong satu map ke arah Raka. Jabatan baru, gaji besar, akses ke lantai yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Raka membaca sebentar, lalu menutup map itu pelan. Saya berterima kasih, katanya jujur. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Elara menatapnya, tidak terkejut. Kenapa? Karena saya tidak ingin naik, hanya karena belas kasihan atau karena satu peristiwa. Ia mengangkat pandangannya. Saya ingin berjalan dengan cara saya sendiri. Kalau suatu hari saya sampai ke tempat tinggi, biarlah itu karena nilai yang saya pegang, bukan karena siapa yang saya selamatkan. Elara terdiam lama. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum CEO, melainkan senyum seorang manusia yang memahami pilihan orang lain. Kau tahu, orang seperti kamu jauh lebih langka daripada jabatan ini. Raka berdiri, membungkuk sopan, lalu melangkah pergi. Di lantai tertinggi gedung Nusantara Grand Property, Elara berdiri sendirian menatap kota yang terbentang luas. Ia tahu, kekuasaan bisa runtuh, struktur bisa diganti, namun nilai, jika dijaga, akan selalu menemukan jalannya. Dan di luar sana, seorang mantan pesuruh kantor berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tidak membawa jabatan, tidak membawa kekuasaan, namun ia membawa sesuatu yang lebih sulit dimiliki. Harga diri dan kebenaran yang ia menangkan tanpa harus menjadi siapa-siapa.